Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mari masuk Pak. Wah, terima kasih Pak sudah mampir ke rumah ini. Sepertinya ada sesuatu yang penting Pak ini Pak. Apa ada sesuatu yang mau diomongi? Ya Pak, gini, sebenarnya saya sedang resah nih sebenarnya di sekolah, di kelas, karena ada seorang murid yang pada saat belajar di kelas kelihatannya ogah-ogahan gitu, cuek. Kalau saat temannya yang lain mengerjakan tugas atau beraktivitas di kelas, dia malah santai. Nah, sementara ini kan menjelang penaikan kelas. Takutnya saya gini Pak, anak ini terus ketinggalan, kemudian apa ya, pas penaikan kelas nanti jadi terkendala gitu. Sebenarnya ini anak dulunya sih bagus, riang, senang belajar, tapi kok sekarang tiba-tiba berubah. Jadi itu sih Pak yang jadi keresahan saya nih sekarang. Oh, berarti keresahan Bapak ini tentang murid yang dulunya aktif, tapi sekarang malah kurang aktif dalam kelas, ogah-ogahan. Begitu ya Pak? Iya, betul sekali tuh Pak. Jadi gitu Hmm. ya Pak, gitu Pak keresahan saya sebagai guru sekarang ini, jadi yang gitu, begitu yang saya lihat di kelasnya saat ini gitu. Hmm. Jadi murid ini kalau di dalam kelas ogah-ogahan belajar atau bikin apa menyelesaikan tugasnya ya? Iya Pak, kayak kemarin tuh, pada saat kerja kelompok, temannya pada sibuk bekerja, dia malah bengong, dia malah agak gimana ya, kayak tidur gitu, Oh pas gitu lagi ya. temannya bekerja gitu. Oh begitu ya Pak. Wow. Iya, Baru sekarang ini kan sudah hampir kenaikan kelas. betul. Takutnya ketinggalan pelajaran ya. Iya Mungkin iya. ini salah satu keresahan Bapak ya bahwa anak ini dulunya aktif, sekarang kurang aktif sehingga Bapak kepikiran bahwa oh apa yang menyebabkan murid ini begini ya? Iya, betul sekali. Saya malah jadi kasihan loh Pak sama si anak ini kan. Saya pikirnya anak ini dulunya bagus, oh kok tiba-tiba jadi gini. Jadi makanya saya jadi kasihan loh. Kenapa bisa anak ini berubah seperti ini? Oh gitu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang diharapkan Pak? Saya temui bapak ini sebenarnya saya pengen sekali loh Pak menolong anak ini. Saya pengen sekali bantu anak ini. Saya ingin membantu anak ini supaya kembali ceria. Saya pengen dia kembali semangat, aktif belajar, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi sebenarnya saya pengen tahu loh Pak. Saya pengen cari tahu sebenarnya apa loh yang bisa lakukan supaya saya bisa bantu ini anak. Gitu Pak. Oh gitu, berarti Bapak ini menginginkan anak ini kembali ceria ya, semangat, untuk belajar dalam kelas, begitu ya, Pak? Iya betul Pak. Jadi Oh pengen sekali begitu. nih saya seperti itu. Kira-kira Uh, kira-kira Pak, hasil pengamatan Bapak, dalam kelas seperti apa murid ini keaktifannya? Kalau saya sih Pak, yang saya pengen tuh di kelas itu anak-anak itu yang responsif. Pas Oh, dikasih pertanyaan, saya pengennya anak-anak itu respon, jawab dengan baik. Kemudian pas misalnya ada tugas belajar, anak ini semangat, kemudian bisa ngatur waktu supaya semua tugas-tugas belajarnya itu dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, saya pengen sekali tuh lihat anak-anak saya begitu ya. Pengamatan saya pengen tuh anak-anak seperti itu di kelas. oh jadi kita inginkan bahwa anak-anak semangat ya dalam menyelesaikan pelajarannya. Kira-kira Pak, kalau keaktifan murid ini Pak, kalau dipresentasikan angka, angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa keaktifan murid murid ini sekarang Pak? Kalau yang murid satu ini, kalau saat ini sih saya boleh bilang ya Pak, saya boleh bilang mungkin di angka 4 sih Pak, kurang lebih. Oh, oh begitu. Kira-kira Bapak yang menginginkannya angka berapa kira-kira persentasenya? Untuk kedepannya ini, saya sih pengennya dia minimal angka 7 lah Pak. Kan angka Oh, 7 itu sudah rata-rata bagus kurang lebih. Saya sih belum terlalu target maksimal sih kan untuk anak ini karena saya pikir jangan sampai ada beban di rumah, ada beban di tempat tinggalnya atau ada sesuatu yang perlu dia kerjakan sehingga waktu belajarnya biasa terbatas. Makanya saya sih
untuk saat ini saya target anak ini ya kurang lebih di angka 7 gitu ya Pak. Begitu ya, Pak. Kalau dari hasil pengamatannya, Pak, selama ini, untuk membantu murid ini kembali aktif, apa kira-kira, Pak? Kalau selama ini sih saya sih pengen sekali loh Pak ngobrol-ngobrol sama anak ini. Saya pengen datang ke rumahnya, saya pengen cerita-cerita sama ini anak bersama orang tuanya. Saya pengen tahu latar belakangnya. Saya pengen tahu apa yang dia lakukan di rumah. Bagaimana dia di rumah belajar, bagaimana dia di rumah bekerja, atau ketika dia bantu orang tuanya seperti itu. Seperti itu. Oh, Saya jadi pengennya dia ngobrol, saya ngobrol santai gitu. oh, Cerita-cerita dari hati ke hati, face to face. Saya sih pengen gitu Pak sama si anak ini. oh, jadi Bapak Bapak ini mau mengobrol sama orang tuanya, mau ketemu dengan orang tuanya ya, supaya bisa lebih kenal lagi atau berbicara mengenai murid ini ya? Gitu ya Pak. Kalau Oh, saya sih pengen sekali lah Pak gitu-gitu karena apa ya? Saya pikir kan kalau kita datang ke rumahnya mungkin ada beda ya suasananya kalau ngobrol di sekolah. Pasti beda lah Pak ya kalau kita ngobrol di rumah sama orang tuanya dengan ngobrol di kelas atau di kantor gitu ya Pak. hmm. Jadi kalau begitu berarti kira-kira di mana nanti Pak, mau ngobrol di mana, dengan orang tuanya ini, si murid? Di mana kira-kira bagusnya ngobrol? Di Hmm, sekolah kah atau di rumahnya? Kalau saya pikir sih Pak, saya lebih bagus kayak ya ke rumahnya sambil ngobrol santai terus gitu. Kan lebih nyaman kayaknya ya kalau saya ngobrol sama anak ini di rumah. Mmm, Mungkin bagusnya Pak kalau sebelum ke rumahnya juga kita harus menentukan waktunya dulu kapan kapan apa, berkunjung ya, begitu ya Pak? Bagusnya bagaimana Pak? Iya, iya. Betul tuh Pak. Karena kira-kira kalau saya datang terus orang tuanya nggak ada gitu, pasti kan jadi repot juga. Artinya saya harus berulang-ulang. Jadi mungkin saya butuh informasi, waktu, menentukan waktu, kapan ya kira-kira saya bisa berkunjung ke rumah orang tuanya gitu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira Pak yang mana lebih efektif kira-kira Pak, ngobrol secara pribadi dengan si murid ini atau berkunjung ke rumahnya atau, kita bertanya kepada teman-temannya yang lain? Untuk saya pribadi Pak, saya sih lebih memilih untuk berkunjung ke rumahnya. Saya pengen dekat, saya pengen tahu latar belakangnya apa di rumahnya, latar belakang kehidupan rumahnya. Karena saya pengen tahu, loh kenapa ya kok tiba-tiba berubah dari anak yang dulu ceria aktif, kok sekarang jadi kurang aktif gitu. Makanya saya sih kalau saya lebih memilih untuk datang ke rumahnya terus lihat-lihat, tanya-tanya gitu sama keluarganya seperti itu sih. Oh. Kapan kira-kira mau berkunjung ini Pak ke rumah orang tuanya? Uh, Kalau saya pikir lebih cepat lebih bagus ya Pak. Jadi kalau boleh sih saya punya waktu dan saya bisa pastikan saya bisa ketemu dengan orang tuanya, mungkin saya akan coba untuk berkunjung pada pekan-pekan ini kali ya. Oh gitu Pak. Dari sesi percakapan ini Pak, kira-kira apa yang Bapak bisa dapatkan ya Pak? Alhamdulillah sih kalau sebelumnya saya merasa resah, saya masih merasa bingung, saya merasa seakan terbebani dengan keadaan saya dan susah cari jalan keluarnya. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bapak ini, saya jadi terbuka pikirannya nih Pak. Saya jadi tahu, saya jadi terbuka, oh mungkin untuk bisa menggali informasi anak ini, saya perlu bertemu anak ini di rumahnya. Saya perlu datang ke rumahnya untuk melihat gimana kondisi latar belakang kehidupannya di rumah sehingga saya bisa ambil kesimpulan seperti apa ya yang menyebabkan anak ini mengalami perubahan sikap dari yang dulunya ceria menjadi kurang ceria sekarang Pak. Jadi saya Oh. merasa lega sih Pak, saya merasa terbuka pikirannya gara setelah kita melakukan percakapan ini. Wah, jadi senang dengarnya ini Pak. Saya tidak sabar ini, eh, ingin tindak lanjutnya bagaimana nanti ke depannya Pak. Saya tunggu informasinya kalau Bapak sudah berkunjung ke rumahnya orang tua ini, bagaimana nanti perkembangan anak ini. Saya tunggu informasinya ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Sebenarnya saya sangat senang sekali bisa komunikasi dengan Bapak. Jadi insya Allah kalau saya setelah melakukan kunjungan ini, pasti deh saya akan sampaikan kepada Bapak. Selanjutnya boleh kita diskusikan
apa yang telah saya dapatkan untuk kita kaji kembali bersama-sama ya Pak. Oke. Terima kasih Pak ini Pak sudah jauh-jauh berkunjung ke rumah ini. Wah, Pak, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak sudah menerima saya untuk menyampaikan unek-unek saya, untuk menyampaikan keluh kesah saya. Sebenarnya luar biasa loh Pak, saya bisa ngomong sama Bapak sampai hari ini. Oh iya, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Lanjut, saya yang berposisi sebagai coach. Posisi saya adalah coach, Bapak Suherman adalah sebagai coaching. Oke. Baik, mari kita mulai Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Pak Suherman mulai. Siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari masuk Pak. Oh, terima kasih banyak nih sudah mau berkunjung ke tempat saya. Sepertinya Bapak punya sesuatu yang penting. Ayo Bapak, mari duduk. Iya, terima kasih Pak. Oke, Pak. Apa sih kira-kira yang Bapak boleh saya ketahui dari Bapak sekarang? Pak ini Pak, sebenarnya saya sedang ada persoalan di permasalahan murid di kelas ini Pak. Gitu ya, ya. Salah satu murid saya itu sekarang saya perhatikan cuek dalam pembelajaran. Oh, cuek. Saat teman-temannya melakukan aktivitas, mengerjakan tugas, dia malah santai-santai saja, tidak ada motivasi untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Sedangkan sekarang ini kan sudah hampir kenaikan kelas. Takutnya nanti anak ini tertinggal pembelajarannya. Oh, iya, iya. Jadi padahal dulu ini anak ini cukup bagus, dia sudah ceria dulu, kerja tugas baik, menyator tugas disiplin. Tetapi saya juga heran kenapa sekarang kok malah jadi begini, anak malas mengerjakan tugas, ogah-ogahan dalam kelas, teman-temannya aktif dalam pembelajaran, dia hanya termenung kayak orang-orang loyo kayak begitu, tidak ada semangatnya untuk belajar. Oh, jadi Bapak berkunjung ini karena terkait keresahan tentang murid Bapak ya? Iya, yang betul. aktif. Kok sekarang malah berubah jadi kurang antusias gitu? Kenapa tiba-tiba jadi berubah gitu ya Pak ya? Iya Pak, begitu itu salah satu keresahan saya sebagai guru. Kenapa anak ini menjadi ogah-ogahan dalam pembelajaran? Jadi murid Bapak ini ogah sekarang belajar, tidak aktif dalam pembelajaran, tugasnya tidak dikerjakan dengan baik, begitu ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Terus karena ini kalau menjelang kenaikan kelas, pas takutnya kita kan, Bapak takutnya kan anak ini jadi ketinggalan, jadi bermasalah nanti pas pembelajaran, kemudian target pembelajarannya tidak tercapai. Nah, tentu ini akan jadi keresahan bagi Bapak ya. Pasti akan jadi pemikiran bagi Bapak, apa yang menyebabkan kejadian yang terjadi gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Saya menjadi kepikiran terus bahwa apa yang menyebabkan perubahan murid ini, karena awalnya sebenarnya dulu awal-awal semester ini dia bagus, ceria dalam pembelajaran, aktif mengerjakan tugas, tapi sekarang ada perubahan dalam pembelajaran. Itu yang menjadi salah satu keresahan saya terhadap murid ini. Bapak, tentu Bapak pasti akan menjadi resah karena melihat kondisi ini. Baik. Tapi sebenarnya saya ingin tahu apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oh, sebenarnya saya ke sini Pak, tujuan saya adalah ingin sekali menolong murid ini, karena dulu anak ini ceria, aktif, mengerjakan tugas, tapi sekarang tiba-tiba dia turun motivasinya untuk belajar. Iya. Jadi saya ingin sekali membantu anak ini supaya bisa kembali seperti dulu, yang rajin mengerjakan tugas, antusias dalam pembelajaran, dalam kelas. Ya, jadi Bapak ini pengennya supaya anak ini kembali ceria, kembali semangat, aktif belajar. Kan kalau gitu pasti kita jadi semangat juga ya Pak yang ngajarnya ya? Iya, betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang murid yang aktif di kelas,
dari pengamatan Bapak ini, boleh saya tahu kira-kira menurut Bapak seperti apa sih muridnya aktif di kelas itu? Kalau menurut saya Pak, siswa atau murid aktif itu dia ceria, Mhm, bersemangat, mhm, termotivasi apabila diberikan pertanyaan-pertanyaan, cepat merespon, betul, dia mampu mengatur waktunya, mengerjakan tugas dengan baik sehingga, semua tugas-tugas yang diberikan terselesaikan dan aktif dalam diskusi dalam pembelajaran. mhm, Nah, mhm. itu salah satu mungkin menurut saya, eee murid yang aktif. Betul. Jadi menurut Bapak nih, murid tuh yang ceria itu yang kayak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan ceria, semangat, pas diskusi aktif menyampaikan pendapat, terus bisa ngatur waktu gitu ya Pak, Iya sehingga betul, semua beban belajarnya, tugas-tugas belajarnya dapat terpenuhi. Gitu ya Pak ya? betul Pak, betul sekali. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita bicara angka ini 1 sampai 10, 10-nya ini adalah maksimal, satu adalah angka yang paling rendah. Kalau Bapak mengamati si murid tadi ini, yang Bapak resahkan ini, saat ini kira-kira kalau kita Bapak ukur tingkat keaktifannya di kelas, kira-kira di angka berapa dia ya Pak? Kira-kira sih, mungkin angka 4 Pak, lumayan rendah. Lumayan rendah ya Pak saat ini. Nah, kalau Bapak kembali saya tanya nih, saya mau tahu nih, kalau Bapak nih kira-kira pengennya sih si anak ini berada di angka berapa sih saat ini untuk keaktifannya? Target saya sih antara angka 7 dan 8 Pak, minimalnya. Mhm. Iya, iya, iya. Tapi kan, saya target ini kan belum terlalu maksimal juga Mhm. karena takutnya nanti ini anak-anak kan saya belum tahu bagaimana latar belakangnya saat pulang sekolah. Betul, betul. Jadi harus betul-betul saya dulu, ini si anak ini pada saat dia pulang sekolah. Jadi untuk sementara ini, target saya adalah di angka 7. Mhm. Oh iya, iya. Nah, Pak, kalau dari pengamatan Bapak, kira-kira apa sih yang Bapak bisa lakukan untuk membantu anak ini kembali aktif, ceria, belajar, semangat gitu? Sebenarnya begini Pak, saya rencana, awalnya mau memanggil orang tua ke sekolah, Mhm. tetapi saya pikir-pikir mungkin lebih bagus, saya datang langsung ke rumah murid Mhm. ini. Iya. Karena kan kalau di rumahnya mungkin orang tuanya lebih Mhm. santai dia nanti ngomong dengan Mhm. saya. Kalau di sekolah kan bisa saja dia merasa kaku karena di sekolah bukan di rumahnya. Jadi, mungkin, saya, akan datang ke rumahnya untuk mengetahui bahwa, oh apa latar belakang murid ini, bagaimana, hubungan dengan keluarganya, sehingga saya nanti bisa mengetahui, oh ini apa penyebabnya sehingga murid ini seperti ini. Mhm. Tapi nanti ngobrolnya sambil santai dengan orang tuanya, Pak. Itu kenapa saya di rumahnya supaya ada suasana santai, nanti pada Oh saat iya. saya, berbicara dengan, orang tuanya. Oh iya. Jadi Bapak ini pengen ngobrol santai tuh sama orang tuanya. Kan kalau di rumah itu pasti lebih santai ya Pak, karena Iya, suasananya bukan resmi ya, karena kita lagi iya. berkunjung, bertamu gitu sama orang tuanya. Supaya lebih kenal gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau seperti itu yang Bapak ingin lakukan, kira-kira di mana Bapak bisa mulai kapan ya? Mulai Bapak kapan ya? Atau di mana Bapak bisa mulai ngobrol sama anak ini kira-kira? Rencana kan saya, eee, mau Berkunjung gitu. ngobrol dulu sama murid ini dulu, Mhm. bahwa terus cari kapan kira-kira, saya bisa bertemu orang tuanya. Iya. Karena takutnya juga kalau saya langsung datang ke rumahnya, orang tuanya tidak ada. Mhm. Jadi saya harus dulu bicara dengan, si murid ini, biasanya, jam-jam berapa orang tuanya ada dan, memberitahu dulu juga orang tuanya bahwa, Pak Guru mau datang. Jadi supaya bisa meluangkan waktunya untuk Pak Guru, eee, supaya bisa menggali lebih lebih baik lagi informasi dari orang tuanya. Ya betul. Jadi Bapak ini pengen datang, tapi Bapak harus pastikan dulu ya, kapan saya bisa ketemu, apakah pada saat saya berkunjung nanti saya bisa ketemu sama orang tuanya gitu ya Pak. Jadi Bapak ini mencari informasi terlebih dahulu tentang kapan ya waktu kita bisa berkunjung. Gitu.
Begitu ya Pak ya? Ya begitu Pak, betul Pak. Nah, baik Pak. Nah, kan tadi Bapak ngomong gini, mau saya panggil ke rumah, bicara sama anak ini, atau mau dipanggil ke sekolah orang tuanya, bicara langsung sama si anak ini di sekolah, atau berkunjung ke rumahnya secara langsung. Nah, dari tiga pilihan ini kira-kira yang mana yang kira-kira yang Bapak paling nyaman untuk lakukan? Kalau yang paling nyaman sih menurut saya Pak, toh Ya. ngobrol ngobrol pribadi sama muridnya bisa juga, Oh iya. berkunjung ke rumahnya juga bisa, mencari informasi dari teman-teman juga bisa. Tetapi Mm, dari 3 ini, kalau saya analisa, kalau saya hanya ngobrol sama muridnya saja kan, bisa saja yang dia informasikan tidak isinya tidak terlalu jujur sama saya, oh, takutnya begitu. betul. Mm-mm. Jadi saya lebih condong nanti rencana, berbicara di rumahnya saja, ketemu orang tuanya di rumah, ngobrol santai saja dengan orang Betul. tuanya di rumah. Oh, iya. Mungkin itu lebih bagus, menurut saya karena nanti saya bisa mengetahui informasi dari orang tuanya yang selama ini memang, belum saya terlalu apa, tahu Oh informasinya. iya, aku belum Nah, tahu. kalau muridnya kan saya sudah biasa saya analisis di sekolah bagaimana perkembangannya, bagaimana, motivasinya untuk belajar. Mm-mm. Karena itu saya lebih condong nanti, mau datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya, mudahan ada waktu orang tuanya untuk, berbicara santai, Betul, betul. untuk mengetahui latar belakangnya. Baik. Jadi Bapak ini sudah berencana untuk berkunjung ke rumahnya, kemudian silakan ngulik informasi dari orang tuanya. Jadi kita bisa tahu sampai apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi. Kira-kira kapan Bapak bisa berkunjung tuh Pak? Saya usahakan pekan ini Pak sudah bisa berkunjung ke rumah orang tuanya. Baik. Nah, Bapak, terima kasih. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, sebelumnya Bapak ngobrol sama saya, apa sih yang Bapak rasakan dan sekarang apa yang Bapak rasakan setelah selesai percakapan ini? Eee, Alhamdulillah Pak, saya tadinya yang, merasa resah, bingung dengan murid ini, sekarang saya jadi lega, Mhm, karena sudah berbicara dengan Bapak, berpikiran dengan Bapak. baik. Baik, saya semua terima kasih. Bapak sudah menyampaikan unek-uneknya. Nah, saya jadi nggak sabar nih Pak, pengen dengar nanti apa hasilnya itu Pak nanti. Iya. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya, dan terima kasih Pak untuk suguhannya minumannya hari ini Pak. Oke, oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak sudah datang ngobrol. Sampai jumpa mungkin pada berikutnya. Iya Pak, sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Baik.